Pernah minta perangkatmu memutar lagu atau melihat aplikasi mengubah deskripsi sederhana menjadi karya seni? Itulah AI, mesin yang belajar, bernalar, dan berkreasi di sekitar kita. Sistem ini mengubah musik, menulis puisi, dan membantu menemukan obat baru, membentuk kembali dunia kita dengan cara yang baru kita mulai pahami. Tapi siapa yang pertama kali memimpikan mesin berpikir seperti itu? Jawabannya bukan satu penemu, tapi sebuah perjalanan melalui pikiran para visioner yang berani bertanya, bisakah mesin benar-benar berpikir? Untuk memahami AI saat ini, kita harus menjelajahi asal-usulnya. Sebuah kisah bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana kita mendefinisikan kecerdasan itu sendiri. Perjalanan kita dimulai dengan satu pemikiran brilian yang menjembatani kesenjangan antara manusia dan mesin. Kisah kita dimulai pada pertengahan abad ke-20 dengan Alan Turing, seorang matematikawan Inggris yang melihat jauh melampaui kalkulator mekanis pada masanya. Turing mengajukan pertanyaan radikal, bisakah mesin berpikir? Alih-alih memperdebatkan kesadaran, ia mengusulkan tes praktis. Jika sebuah mesin bisa meniru perilaku manusia dengan sangat baik, sehingga kita tidak bisa membedakannya, haruskah kita menyebutnya cerdas? Pendekatan pragmatis ini menjadi dasar AI, menggeser fokus dari mendefinisikan pemikiran menjadi mengukur kinerja. Visi Turing menantang keunikan kita, menunjukkan bahwa kecerdasan mungkin tidak terbatas pada manusia. Ia membayangkan masa depan di mana mesin bisa bernalar, berkomunikasi, dan berkreasi, memicu revolusi yang berlanjut hingga hari ini. Pertanyaan, bisakah mesin berpikir menjadi katalis untuk semua yang terjadi selanjutnya? Dan semuanya dimulai dengan imajinasi berani Turing. Untuk membuat pertanyaannya konkret, Turing merancang tes Turing, seorang juri berbicara dengan manusia dan mesin, yang tersembunyi dari pandangan, dan mencoba membedakan keduanya. Jika mesin secara konsisten bisa menipu juri, ia lulus tes, menunjukkan bentuk kecerdasan buatan. Tes Turing menggeser AI dari filosofi abstrak menjadi tantangan rekayasa nyata, membangun mesin yang bisa berbicara dan bernalar seperti manusia. Ini menginspirasi puluhan tahun penelitian tentang bahasa, pengetahuan, dan pembelajaran, akar dari chatbot dan asisten digital saat ini. Para kritikus berpendapat tes ini mengukur peniruan, bukan pemahaman sejati, tetapi pengaruhnya tidak dapat disangkal. Tes Turing menetapkan tolok ukur pertama untuk AI, memicu perlombaan untuk menciptakan mesin berpikir. Setiap kali Anda berbicara dengan asisten virtual, Anda melihat warisan Turing beraksi. Perjalanan baru saja dimulai. Maju cepat ke tahun 1956, Dartmouth College. Di sini, sekelompok ilmuwan ambisius berkumpul untuk lokakarya musim panas yang akan mendefinisikan bidang baru. John McCarthy yang menyelenggarakan acara tersebut menciptakan istilah kecerdasan buatan, menyatakan bahwa setiap aspek kecerdasan pada prinsipnya dapat disimulasikan oleh mesin. Lokakarya Dartmouth menyatukan penelitian yang tersebar di bawah satu bendera, memberi AI nama, misi, dan komunitas. Ini adalah kelahiran formal AI, titik kumpul untuk terobosan di masa depan. Para peserta tidak memecahkan AI musim panas itu, tetapi mereka menetapkan agenda untuk puluhan tahun mendatang. Mereka bertanya bagaimana mesin bisa menggunakan bahasa, memecahkan masalah, dan belajar pertanyaan yang masih mendorong AI hari ini. Konferensi Dartmouth adalah momen ketika AI menjadi pengejaran ilmiah yang sah. Di Dartmouth, McCarthy bergabung dengan Marvin Minsky dan Claude Shannon, masing-masing raksasa di bidangnya. Minsky membayangkan mesin yang bisa merasakan, bernalar, dan belajar, kemudian ikut mendirikan MIT AI Lab. Shannon, bapak teori informasi, membawa ketelitian matematis dan melihat permainan seperti catur sebagai tempat uji coba yang sempurna untuk kecerdasan mesin. Bersama-sama, mereka membentuk inti intelektual AI awal, percaya bahwa kecerdasan adalah bentuk komputasi yang dapat direplikasi. Kolaborasi mereka mengubah AI dari mimpi menjadi program penelitian, meletakkan dasar untuk semua yang akan datang. Mereka percaya otak adalah mesin, dan prosesnya dapat dipahami dan dibangun kembali. Optimisme dan visi mereka mendorong AI maju. Momentum dari Dartmouth masih membentuk AI hari ini. Setelah Dartmouth, para pendiri dan mahasiswa mereka membangun program AI pertama, mesin yang memecahkan masalah matematika, bermain game, dan membuktikan konsep kecerdasan buatan. Mereka menciptakan bahasa pemrograman baru,
seperti Lisp McCarthy, dan mengatasi tantangan seperti merepresentasikan pengetahuan dan memungkinkan mesin untuk belajar. Kemajuan lambat, tetapi setiap terobosan membuktikan mesin bisa melakukan lebih dari sekadar menghitung. Mereka bisa memanipulasi simbol dan mengikuti logika. Para peneliti awal percaya AI tingkat manusia sudah di depan mata, memicu gelombang optimisme dan inovasi. Zaman heroik, AI ini meletakkan dasar untuk terobosan modern, dari sistem pakar hingga pembelajaran mendalam. Pekerjaan itu melelahkan, tetapi menjembatani pemikiran manusia dan komputasi mesin. Para pionir ini mengubah pertanyaan abstrak menjadi kenyataan yang berfungsi. Warisan mereka adalah AI yang kita gunakan setiap hari. Jadi, siapa yang menciptakan AI? Itu adalah upaya kolektif. Pertanyaan Turing, visi McCarthy dan kerja tim para pionir seperti Minsky dan Shannon. Hari ini AI mendiagnosis penyakit, mengubah musik, mengendarai mobil, dan menjelajahi planet lain. Mimpi tahun 1990-an kini menjadi kenyataan yang kuat, tetapi pertanyaan Turing masih bergema. Apa artinya berpikir? Memahami? Menjadi cerdas? Ketika mesin menjadi lebih mampu, kita dipaksa untuk merenungkan apa yang membuat kita unik. Kisah awal AI adalah bukti rasa ingin tahu manusia dan kekuatan pertanyaan yang berani. Sekarang, bab selanjutnya adalah milik kita untuk ditulis. Saat kita membangun mesin yang lebih cerdas, kita harus melakukannya dengan kebijaksanaan dan pandangan ke depan. Petualangan kecerdasan buatan masih jauh dari selesai, ini baru saja dimulai.